Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dengan NPM 2110303003 dari kelas IPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai gerak pada bidang licin dan juga gerak pada bidang datar kasar. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang gerak pada bidang licin. Nah, pada bidang licin ini terdapat variabel. Yang pertama itu ada A atau percepatan, F yaitu gaya, M yaitu massa, T adalah waktu, V0 yaitu merupakan kecepatan awal, X0 itu jarak posisi awalnya, terus ada xt, ada y0 posisi awal, dan yt. Nah, bisa dilihat pada layar bahwa ini sudah saya setting, dimana yang pertama itu ada when, bendera clicket ini untuk memulai. Untuk set X0 nya itu berada pada minus 196, sedangkan set Y0 nya itu berada pada minus 88, F0 atau kecepatan awalnya itu 40, F atau gayanya itu sebesar 80, M nya masanya itu 2,5, T nya atau waktunya itu 0, dan A merupakan percepatan. Itu kita mencari dengan rumus F per M atau gaya per massa. Nah, di sini juga ada GU2, X0 dan Y0. Di sini juga ada erase all, pen up, set pen color to, set pen size to, ada repeat until touching edge, ada pen up. Di sini juga ada set xt dan set yt. Nah, ini untuk mencari xt-nya itu kita menggunakan rumus x0 ditambah v0 kali t ditambah 0,5 ditambah at kuadrat, sedangkan yt-nya itu tetap karena tidak berubah posisinya, jadi tetap sama yaitu minus 88. Ada GU2 xt dan y nya itu yt, ada pen down, ada place on. Terus untuk change t nya ini saya menggunakan 0,1. Baik, kita lihat hasilnya. Kita ulangi lagi. Nah, di sini dapat dihasilkan bahwa terdapat titik-titik dari sebelah kiri sampai dengan sebelah kanan, di mana kita dapat melihat bahwa dari titik satu ke titik selanjutnya itu terdapat renggangan. Jadi semakin ke kanan itu renggangannya itu semakin besar karena tidak adanya gaya gesek, sehingga lajunya itu semakin cepat dan renggangannya itu juga semakin besar. Jadi jarak antar titik-titik ini itu ke kanan itu semakin besar. Nah, dari rumus tadi itu didapatkan data di mana xt-nya itu didapatkan 212,5, sedangkan yt-nya itu minus 88, dan t-nya itu 3,1. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada gerak bidang datar kasar. Nah, di sini kita untuk bidang datar kasar itu variabelnya itu sama dengan bidang licin, tetapi yang membedakannya itu FK, G, dan juga koefisien kinetik. Untuk lainnya itu sama, ada A percepatan, ada FE yaitu gaya, ada FK yaitu gaya gesek kinetik, kemudian ada G gravitasi,
ada koefisien kinetik, ada massa, ada waktu, ada kecepatan awal, ada x0, ada xt, y0, dan yt. Jadi yang membedakan antara gerak datar kasar dengan yang licin tadi itu kalau yang kasar itu ada Fk, ada G atau gravitasinya, juga ada koefisien kinetik, sedangkan pada bidang datar licin itu tidak ada. Ini untuk set X0-nya itu pada minus 198, sedangkan Y0-nya itu pada minus 133, F0-nya itu 60, T-nya itu 0, sedangkan gayanya itu saya menggunakan 100, kemudian massanya itu 2,5. Nah, di sini koefisien kinetiknya itu saya menggunakan 3, sedangkan gravitasinya saya menggunakan 10. Dan untuk mencari FK-nya, kita menggunakan rumus koefisien kinetik dikalikan massa dikalikan gravitasi. Dan untuk percepatannya, kita menggunakan rumus F min Fk per M. Kalau pada bidang licin tadi cuma A sama dengan F per M. Jadi kalau pada bidang datar kasar, kita menggunakan F min Fk per M. Di sini juga ada GUTO, X0, Y0, ada Erasol, ada pen up, ada segment color 2, ada segment size 2, ada repeat until touching, ada pen up. Nah, di sini untuk XT dan YT-nya itu rumusnya tetap sama. Untuk ST-nya itu X0 ditambah V0 dikali T ditambah 0,5 ditambah A dikali T kuadrat, sedangkan YT-nya itu tetap karena tidak berubah posisinya, jadi menggunakan minus 133. Ada GUTO X, XT, dan Y-nya itu YT, ada pen down, ada play drum, dan change T-nya saya menggunakan 0,1. Baik, kita lihat hasilnya. Nah, bisa dilihat dari layar bahwa di sini juga menghasilkan titik-titik di mana jarak antara titik satu dengan titik yang lainnya itu kerenggangannya itu atau jaraknya itu sedikit. Nah, ini dikarenakan karena adanya gaya gesek kinetis mengakibatkan benda bergerak lebih lambat atau tidak cepat. Dan geraknya ini juga tidak cepat ya, ini juga lambat. Berbeda dengan gerak licin tadi yang cepat dan kerenggangannya itu lebih besar, sedangkan yang licin kerenggangannya itu lebih sedikit. Nah, berdasarkan variabel dan juga settingan tadi, didapatkan bahwa XT-nya itu minus 133, YT-nya minus 133, sedangkan XT-nya itu 216,6, dan untuk T-nya itu 4,2. Jadi, sekali lagi, yang membedakan antara gerak bidang datar kasar dengan gerak bidang datar licin, yaitu pada bidang datar licin dihasilkan jarak atau kerenggangan dari titik-titik satu dengan titik yang lainnya itu semakin ke kanan akan semakin besar, sedangkan pada gerak bidang datar kasar semakin ke kanan jarak atau kerenggangan antar titik itu semakin sedikit atau kecil. Hal ini dikarenakan adanya gaya gesek kinetis. Dan bendanya itu bergerak lebih lambat, sedangkan pada gerak datar bidang licin itu geraknya itu semakin cepat karena tidak adanya gaya gesek, sehingga mengakibatkan lajunya semakin cepat.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.